Ya, selama 3 tahun kalian harus tahan-tahan diri untuk tidak menikah dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people. Pendaftaran SPMB PKN STAN tahun 2019 sudah diterbitkan suratnya secara resmi. Sudah pada baca belum? Nah, pastinya dong udah pada baca. Tapi mungkin ada juga sebagian dari kalian yang belum baca atau sudah baca tapi masih ada beberapa poin yang masih belum kalian mengerti. Nah, oleh karena itu aku bakal ngejelasin ke kalian satu persatu dari setiap poin. Jadi, langsung aja. Di tabel sudah ada daftar-daftar spesialisasi atau jurusan yang ada di PKN STAN dan juga kuota dari setiap jurusan yang akan diterima. Nah, untuk itu di sini ada Kementerian Keuangan untuk program reguler dan afirmasi dan juga ada instansi pemerintah lainnya. Nah, ini merupakan program reguler untuk non-Kementerian Keuangan atau yang sering kita dengar yaitu non-Kemenq. Nah, apa-apa saja sih yang merupakan atau masuk ke dalam non-Kemenq? Itu ada BPKRI, BPKP, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Pertanahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN dan RB, Bappenas, Bekraf, dan BNN. Nah, nanti bakal aku tulisin kepanjangan dan juga daftar-daftarnya di deskripsi video. A. Kriteria peserta. Nomor 1 ada program reguler. Nah, artinya dari Sabang sampai Merauke, mau kalian anak pejabat ke, anak petani, bukan anak siapa-siapa kan. Nah, kalian tuh bisa mendaftar di SPMB PKN STAN dengan syarat kalian adalah lulusan SMA atau sederajat. Nah, untuk nomor 2 itu ada program afirmasi. Program afirmasi ini adalah program yang dikhususkan untuk putra-putri dari 5 daerah, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, yang mana setelah selesai dari pendidikan mereka itu sudah ada penempatan, yaitu ditempatkan sebagai pegawai Kementerian Keuangan di daerah masing-masing atau 5 daerah tersebut yang aku sebutin sebelumnya. B. Syarat-syarat pendaftaran. 1. Lulusan tahun 2018 dan sebelumnya. Dan sebelumnya itu bukan berarti hanya sampai tahun 2017. Tahun 2016, 15 juga boleh, asalkan kalian mencukupi umur yang telah ditentukan yang akan aku jelaskan di poin nomor 3. Dan juga pastinya untuk calon lulusan tahun 2019 sudah pasti bisa mendaftar. Persyaratan nomor 2 yaitu persyaratan nilai atau bukan hasil pembulatan bagi pendaftaran. A. Bagi lulusan tahun 2018 dan atau sebelumnya, kalian memiliki nilai ujian rata-rata pada ijazah minimal 70 dengan skala 100. Ingat ya, nilai ujian pada ijazah sekolah, bukan nilai rapor ataupun nilai UN. Kemudian untuk calon lulusan tahun 2019 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester, yaitu dari kelas 1, semester 1, semester 2, kelas 2 SMA, semester 1, semester 2, dan kelas 3 hanya semester 1 aja atau semester ganjil, yaitu kalian mempunyai nilai rata-rata rapor minimal 70 dengan skala 100 atau minimal 2,80 dengan skala 4. Dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang, kalian dinyatakan lulus dan memiliki nilai rata-rata ujian pada ijazah minimal 70 dari skala 100. Syarat nomor 3, usia maksimal pada tanggal 1 September 2019 adalah 20 tahun, yang artinya kalian maksimal lahir itu 1 September 1999 tanpa pengecualian. Mau kalian lahir tanggal 31 Agustus jam 11 lewat 59 menit juga nggak boleh. Mau 1 menit kayak 1 detik kayak nggak boleh. No way. Artinya kalian itu lahirnya maksimal 1 September 1999 titik. Nah, kalau maksimal 1 September 2019 kalian berumur 20 tahun, minimalnya itu 1 September 2019 kalian berumur 17 tahun bagi kalian yang ingin mendaftar diploma 1 dan 15 tahun kalau kalian mau mendaftar diploma 3.
Kenapa demikian? Karena syarat menjadi seorang pegawai itu harus berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Jadi, kalau kalian umur 15 tahun, kalian ngambil diploma 1, kan cuma 1 tahun tuh pendidikannya. Otomatis pas kalian lulus, kalian baru umur 16 tahun. Nggak boleh dong jadi PNS. Nah, makanya itu minimal 15 tahun harus ngambil pendidikan yang diploma 3 atau 3 tahun. Jadi setelah lulus, kalian sudah 18 tahun dan memenuhi kriteria sebagai pegawai negeri sipil. Syarat yang keempat yaitu sehat jasmani dan kejiwaan dan bebas dari nafza, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Kemudian kriteria sehat jasmani dan kejiwaan adalah A, B, C, D. Aku rasa ini jelas ya, yaitu kalian mampu melihat, kalian bisa bergerak, kalian bisa berdansa. Nah, kemudian syarat yang kelima, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi, tahan. Yang nggak bernikah nggak usah masuk SPB PKN standar. Jadi, intinya kalau kalian menempuh pendidikan diploma 3 ya selama 3 tahun, kalian harus tahan diri untuk tidak menikah dulu ya. Ya selama 3 tahun kalian harus tahan diri untuk tidak menikah dulu ya. Kemudian yang keenam ini adalah khusus spesialisasi diploma 1 dan diploma 3 kepabeanan dan cukai. Nah, untuk kalian yang mengambil jurusan bea cukai ada syarat-syarat khususnya, yaitu A, jenis kelamin dan tinggi badan. Untuk kalian yang mengambil diploma 1, untuk laki-laki tinggi badan minimal yaitu 106 negara-negara nikah tadi nih. Laki-laki tinggi badan minimal 165 cm. Nah, untuk perempuan yaitu 155 cm. Jadi, di bea cukai itu untuk diploma 1 boleh putra maupun putri yang ngambil jurusan ini, tapi khusus untuk diploma 3 hanya putra aja atau laki-laki. Nah, untuk di diploma 3 laki-laki sama juga dengan yang diploma 1, minimal badan tinggi badannya 165 cm. Yang B, tidak cacat badan, tidak buta warna, dan D, untuk pengguna kacamata atau lensa itu kalian yang rabun jauh atau rabun dekat ataupun silindris, toleransi maksimal ukuran 2 dioptri. Syarat nomor 7 adalah syarat khusus untuk program afirmasi. Jadi biasanya itu dari 5 daerah tersebut dan setiap sekolahnya itu wajib mengirimkan satu siswa atau siswi terbaiknya untuk mengikuti SPMB PKN STAN. Dan juga syaratnya mereka telah lulus SD atau sederajat, SMP atau SLTA dan sederajat, dan juga SMA atau sederajat. Syarat berikutnya, mereka memiliki keturunan asli dari ayah atau ibunya yang merupakan keturunan asli dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur, yang nantinya akan dibuktikan dengan akta kelahiran peserta dan KTP ayah atau dan ibu, kemudian surat keterangan hubungan dari kelurahan atau kepala desa. Nomor 8, menyetor biaya pendaftaran sebesar 300.000. Biaya ini juga udah termasuk ke pendaftaran biaya pelaksanaan SKD, seleksi kemampuan dasar. Nah, jadi setelah kalian nanti mendaftar di webnya SSCN yang resmi, kalian akan membayar biaya pendaftaran untuk melaksanakan ujian sebesar 300.000 di ATM atau Bank Mandiri. Nah, jadi hanya 300.000, nggak ada tambahan. PKN STAN itu nggak pernah bekerja sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan pernah percaya kalau misalnya ada orang yang ngomong, sini biar aku urus kamu biar bisa masuk STAN. Nggak usah percaya sama yang begituan. Kalian cukup bayar 300.000 di Bank Mandiri untuk melaksanakan SPMB PKN STAN secara murni. Nah, dan yang terakhir itu adalah pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah pernah menjadi mahasiswa STAN atau kalian sudah lulus tapi nggak ngambil, kalian tetap aja nggak boleh mengikuti lagi SPMB PKN STAN. Nah, itu dia tadi penjelasan dari aku tentang
kriteria peserta dan juga syarat-syarat pendaftaran di SPB PKS-an tahun 2019. Jadi aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang dan baik dari kata maupun pengetahuan aku. Dan apabila ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Bakal aku usahain buat jawab semuanya dan semampu aku. Jadi semangat berjuang, semoga kalian semua jadi Standards 2019, amin. Oke, mungkin itu aja. Ingat syarat nomor 5, tahan. Jadi oke, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.